Ya, inilah yang terjadi dengan SPS koral saya ya. Jadi sepertinya saya kurang berhasil nih memelihara SPS di mix reef tank saya. Kita bisa melihat 1 minggu yang lalu ketika koral-koral ini pertama sekali dimasukkan, ya koral-koralnya itu tidak berwarna putih ya. Dia seperti diselimuti oleh uh, zooxanthellae ya, jadi dia lebih berwarna gitu. Tapi ini ada dua koral yang jenisnya sama ya, tapi warnanya agak berbeda. Ini tadinya ini berwarna ungu, tapi lama kelamaan itu makhluk yang bersimbiosis dengan koral tersebut namanya zooxanthellae ya. Kalau saya browsing di internet itu sudah melepaskan diri ya dari karangnya, jadi dia bleaching seperti ini, akhirnya berwarna putih, jadi tidak ada warnanya lagi. Oke, ini juga seperti itu. Lama-lama nih SPS brown coral saya nih, SPS brown ini akhirnya mulai seperti luntur gitu ya. Makhluk-makhluk yang ada di coral itu tuh mulai berjatuhan dan akhirnya bleaching menjadi berwarna putih. Ini usianya 1 minggu ya. Akuarium saya ini suhunya ini stabil di 26 sampai 28 karena saya menggunakan chiller. Ini lagi 26,2 ya. Jadi kalau untuk parameter suhu menurut saya sih sudah cukup. Ya, kalau lampu menurut saya yang jadi masalah ya, karena saya hanya pakai lampu T5 2 ya, warna putih dan warna biru. Tapi ada juga yang tetap thriving ya, malah dia menurut saya sih berkembang dengan baik. Oke, kita bisa melihat itu bulu-bulunya itu tetap ada tuh di karangnya ya, warnanya hijau. Kemudian tuh tentakel tip-tipnya halus-halus tuh seperti ada gitu di ujung dari masing-masing karang tersebut ya. Ini yang berwarna hijau. Ini Stylopora kalau yang saya browsing dari internet ya. Kita bisa melihat tuh perbedaan antara coral SPS yang sudah bleaching dengan yang masih hidup. Ya, ini yang bleaching ya, warnanya putih. Ya, ini sudah hampir bleaching. Ini yang masih bagus nih menurut saya. Jadi ada dua ya. Jadi dari 4 nih yang masih bertahan tuh dua. Kalau ini katanya bird nest ya, sarang burung. Nah, tuh lihat masih bagus tuh ujung-ujungnya, kita bisa melihat tip-tipnya yang semakin panjang melakukan filter feeding ya. Dia menyaring makanan dari water column ataupun juga dari air. Ya, itu dah dia update sementara dari SPS coral yang ada di akuarium saya ya. Kurang berhasil menurut saya. Ada yang berhasil alhamdulillah, tapi ada juga yang menurut saya kurang berhasil. Oke, jadi sekarang saya akan rescaping ya, karena ini si anemon saya ini dia berpindah tempat ya, akhirnya ya lah mengganggu tuh koral yang lain. Jadi saya akan pindahkan si anemon piring tuh yang merasa terganggu itu di sini ya, bersebelahan dengan si Toledo coral. Oke, sekarang saya akan pindahkan ya. Dan ini adalah kondisi dari SPS coral saya ya, setelah berusia 1 minggu di dalam mix reef tank saya nih. Oke, sepertinya saya gagal nih. Kondisi yang ada di mix reef tank saya ini tidak cukup memenuhi syarat ya untuk beberapa jenis SPS coral. Kita bisa melihat tuh, saya nggak tahu jenisnya, zooxanthellae mungkin ya. Itu adalah organisme yang hidup di coral ini. Kalau misalnya dia nyaman tuh, bunga karang ataupun juga SPS coral ini akan tetap berwarna ya, karena dia dihidupi ataupun juga menjadi tempat dari zooxanthellae ini. Kita bisa melihat tuh, ini sudah pada mengelupas ya, dan sebagian dari SPS coral ini sudah memutih, jadi seperti bleaching gitu, mulai ditinggali oleh si zooxanthellae itu. Oke, jadi saya ada 4 ya sebelumnya. Ini bleaching yang jenis ini. Oke, kalau yang jenis ini, yang hijau ini malah alhamdulillah ini hidup ya. Dia kita bisa melihat itu
di ujung-ujung dari karang ini tuh ditumbuhi oleh tentakel-tentakel. Ya seperti ada tip-tipnya itu yang sedang melakukan eh, filtrasi ya. Dia memfiltrasi air, menyerap makanan dari air, eh, makanan dari air. Ya. Kemudian ini juga menurut saya sih agak sedikit bleaching di bagian ujung-ujungnya. Saya nggak tahu ya apakah dia akan terus bertahan. Ya. Jadi ini sepertinya ini ada bintik-bintik tadinya. Kemudian di ujung-ujungnya itu mulai memutih. Oke, tapi yang paling ketara itu sih ini ya. Kita bisa melihat itu malah masih ada tuh sebagian dari Susan Telly-nya yang sudah mulai lepas dari skeletonnya dari koral tersebut ya. Oke, jadi ini mudah-mudahan bisa bertahan nih si ini. Kita bisa melihat tuh. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa bertahan. Oke, dan satu lagi yang ini, si bird nest ini. Si bird nest ini juga cukup stabil sih menurut saya. Jadi di ujung-ujung karangnya itu dia tetap ada bulu-bulunya gitu ya. Ada tentakel bulu-bulu yang sedang melakukan filter feeding. Ya, itu dia update dari SPS koral saya di usia 1 minggu nih ya di dalam mix reef tank saya. Oke, ini saya angkat ya SPS koralnya. Ini dia SPS koralnya ya yang sudah bleaching, jadi sudah habis tuh ya. Sudah tidak ada lagi Susan Telly yang hidup di karang ini. Tapi tuh si kepiting tuh masih ada tuh ya. Kayaknya itu ini kepiting yang bersimbiosis dengan karang ini masih ada di sini. Kayak nggak ini masih bisa ya, ini juga cantik untuk menjadi ornamen akuarium. Oke, cuman saya pindahkan saja. Oke, saya tempatkan dia di sum saja nih. Saya juga mau kasih update nih dari perkembangan soft coral saya. Ini ada toadstool leather coral ataupun juga payungan yang nggak terlalu berhasil di mini reef tank saya ya. Jadi saya lakukan antisipasi dengan memindahkannya ke akuarium ini. Jadi ada beberapa soft coral yang nggak bisa diselamatkan. Ternyata nggak segampang itu ya memelihara soft coral. Tapi ini menurut saya sih punya kesempatan nih. Menurut saya persentase mudah-mudahan insya Allah ini masih bisa bertahan ya. Jadi sudah saya tempatkan tuh mudah-mudahan ini nempel tuh nanti di batunya ya. Ini juga sudah saya tempatkan di celah tuh sudah muncul tentakel-tentakelnya. Nanti kalau udah nyaman dia akan seperti ini. Ya ini juga oke. Dan dia sudah mulai apa ya, mulai berganti layer. Jadi soft coral itu seperti itu. Jadi mungkin 2 minggu sekali itu dia akan mengganti bagian kulit ya, layer lapisan bagian luar dari kulitnya itu dengan lapisan kulit yang baru, dan kemudian dia kembali akan tegak dan mengeluarkan tentakel seperti ini. Jadi ada beberapa ya, ada 1, 2, 3. Oke, kemudian di belakang tuh jadi background saja ya. Itu ada 4 tuh di belakang. 4. Kemudian ini 5. Saya nggak tahu apakah dia akan survive di sini. Mudah-mudahan ya, kita akan lihat terus perkembangan dari soft coral saya. Ya, dan ini adalah pink Kenya tree ya. Saya nggak tahu nih, dia itu di bagian belakang ya. Tadinya saya tempatkan dia di bagian belakang sana. Itu kita bisa melihat sudah cukup lama sih di sini. Tapi menurut saya sih kurang bagus tuh perkembangannya ya. Dia tetap lemes saja. Biasanya sih Kenya tree itu cantik ya. Dia bisa berdiri tegak, kemudian dia mengeluarkan seperti kapas-kapas gitu ya. Jadi cantik. Menurut saya sih placementnya sangat penting. Sekarang saya coba tempatkan dia di bagian depan akuarium. Jadi dia akan mendapatkan
porsi cahaya yang lebih baik tuh dibandingkan di background ya. Di background kan di bagian belakang akuarium tuh kurang maksimal cahaya ya. Kita lihat apakah di bagian depan ini dia akan suka ya. Jadi ini hari pertama nih masih saya tempatkan dia di bagian depan. Oke, begitu juga dengan ini. Ini juga seroja coklat di bagian depan ya. Ini sepertinya ada alga merah nih, seperti cyanurate nih, harus segera dibersihkan nih dari berarti kadar fosfat ini sudah mulai tinggi di akuarium saya. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say